Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutlana Farsiah dengan NIM 5012000002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Novita dengan NIM 501200003. Perkenalkan, nama saya Enang Suryaningsih dengan NIM 501200004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Asidiki dengan NIM 501200005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Listiani dengan NIM 501200028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiarani dengan NIM 501200021. Terima kasih. Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Setidaknya ada 4 teori utama tentang asal-usul Islam di Asia Tenggara yang diperdebatkan dalam membahas kedatangan, penyebaran Islam, dan Islamisasi Asia Tenggara, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Pertama, teori India. Teori yang secara umum menyatakan bahwa Islam berasal dari India. Meskipun demikian, para sarjana memperdebatkan daerah-daerah di India atau anak benua India yang menjadi asal-usul para pembawa dan kurun waktu kedatangan Islam. Perbedaan ini merupakan konsekuensi dari perbedaan alat bukti historiografi yang digunakan dan perbedaan penafsirannya. Kebanyakan sarjana orientalis yang menekuni kajian Islam di Asia Tenggara mendukung teori India dan berpendapat bahwa tempat asal-usul agama Islam di Asia Tenggara adalah anak benua India. Kedua, teori Arabia. Menurut Arnold, sebagaimana yang telah dikutip oleh Azra, bahwa pedagang Arab juga turun menyebarkan Islam di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan sejak beberapa abad awal Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Meski tidak terdapat rekaman sejarah mengenai kegiatan yang mereka lakukan dalam penyebaran Islam, namun kita dapat mengasumsikan bahwasanya mereka terlibat pula dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Teori Arabia juga dipegang oleh Crawford yang menyatakan bahwa interaksi penduduk Asia Tenggara dengan kaum muslimin yang berasal dari pantai timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sementara itu, Azir memandang bahwasanya Asia Tenggara didatangi oleh Islam yang berasal dari Mesir atas dasar pertimbangan kesamaan kepemilikan penduduk muslim yang sama-sama menganut aliran Syafi'i. Selain itu, menurut Al-Alattas, sejak abad ke-17 ke belakang, tidak ada bukti literatur yang ditemukan dan berasal dari pengarang India atau karya yang berasal dari India oleh sarjana barat. Sebenarnya adalah Arab dan Persia. Beberapa pendakwa diantaranya ada yang datang melalui India, sebagaimana ada juga yang datang langsung dari Arab atau Persia, atau mereka bisa jadi merupakan orang Turki atau Afrika, atau disebut dengan Maghribi. Dan yang paling penting adalah isi keberagaman mereka, yakni Timur Tengah bukan India. Dengan demikian, teori Arab dikemukakan oleh T.W. Arnold, Crawford, Kaiser, Niemann, De Hollander, Al-Alattas, Hashimi, dan Hamka. Ketiga, teori Persia. Teori ini menyatakan bahwasanya Islam hadir dan masuk di Asia Tenggara berasal dari Persia, bukan India, maupun Arabia. Teori ini didasarkan oleh kesamaan unsur budaya Persia. Namun teori Persia dibantah oleh Saifuddin Zuhri yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara pada abad sekitar 7 Hijriah, yaitu masa kekuasaan Bani Umayyah, sehingga tidak mungkin Islam berasal dari Persia. Pada saat itu, kekuasaan politik dipegang oleh bangsa Arab. Namun, tetap saja teori ini menjadi salah satu teori paling terkenal di kalangan ilmuwan sejarah mengenai kedatangan awal Islam di Asia Tenggara, karena memiliki alasan tersendiri dari para ilmuwan tersebut. Dan yang keempat, teori Cina.
Teori ini didasarkan pada argumen yang relatif sama dengan teori Persia, yaitu banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan di Asia Tenggara. Menurut H.J. de Graaf yang telah menyunting beberapa literatur Jawa klasik, catatan tahunan Melayu memperlibatkan adanya peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel dan Raja Demak merupakan orang-orang keturunan Cina. Sementara itu, Dennis Lombard menunjukkan banyaknya silang budaya Cina dalam berbagai aspek kehidupan bangsa di Asia Tenggara. Kesemua itu dapat ditemui dalam hal berupa pakaian, makanan, bahasa, seni, bangunan, dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dalam proses penyebaran Islam di Asia Tenggara, ada beberapa jalur yang menjadi sarana penyebaran agama Islam. Jalur-jalur tersebut semua menyesuaikan dengan budaya timur yang mengedepankan keramah tamahan, sehingga hal ini memudahkan Islam untuk masuk dan berkembang di kawasan ini. Berkaitan dengan hal ini, maka Uka Chandra Sasmita mengemukakan ada beberapa saluran masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang ada 6, yaitu 1. Perdagangan. Sejak abad ke-1, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, telah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional, karena posisinya yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Kesibukan lalu lintas perdagangan kawasan Laut Asia Tenggara hingga abad ke-7 hingga abad ke-16 itu membuat pedagang-pedagang Muslim, Arab, India, dan Persia turut ambil bagian dalam penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara melalui perdagangan. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan Muslim. Yang ketiga yaitu jalur tasawuf. Ajaran Islam sampai ke tanah Melayu sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Para sejarawan mengatakan bahwa inilah yang menyebabkan Islam menarik kepada mereka di Asia Tenggara, dan boleh dikatakan bahwasanya tasawuf dengan ajaran dan amalannya menyebabkan berlakunya proses Islamisasi di Asia Tenggara. H. John, ahli sejarah Australia ini menyatakan bahwa Islamisasi tersebut berlaku adanya dakwah yang cerdas yang dilakukan oleh para penyebar sufi yang datang bersama-sama dengan pedagang Muslim. Yang keempat yaitu jalur pendidikan. Islamisasi juga diebarkan melalui jalur pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pengajaran agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Delta Surabaya dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Yang kelima yaitu kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah sosok yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta segera para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Yang keenam yaitu jalur politik. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam untuk masuk Islam.
terletak di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Brunei merdeka pada tahun 1984 dari penjajahan Inggris. Malaysia merupakan yang mempunyai peranan strategis di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan dunia pada umumnya. Malaysia terdiri dari dua kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Negara ini dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Singapura merupakan salah satu negara terkecil di benua Asia Tenggara yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Sebagai negara yang berdiri setelah Perang Dunia Kedua, Singapura menjadi negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Wajah Islam di Singapura tidak jauh beda dari negara jirannya, Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Indonesia adalah negara dengan umat muslim terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Masuknya Islam di Indonesia didasari dari berbagai macam materi seperti teori Gujarat atau India, teori Persia, dan teori Arabia maupun teori Cina. Jadi pembahasan tentang materi penyebaran Islam di Asia Tenggara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada 4 teori yang dipercaya sebagai teori kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya adalah teori India, teori Arabia, teori Persia, dan teori Cina. Yang kedua, agama Islam disebarkan dengan cara yang damai di kawasan Asia Tenggara. Setidaknya ada 6 jalur penyebaran Islam di Asia Tenggara, yakni jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur politik, jalur kesenian, jalur tasawuf, dan jalur pendidikan. Yang terakhir yaitu agama Islam menjadi agama yang mengalami perkembangan pesat di kawasan Asia Tenggara, serta peradaban Islam di Asia Tenggara mengalami kemajuan yang signifikan. Di antara negara yang membuktikan akan perkembangan dan peradaban Islam di Asia Tenggara adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, dan lain-lain.